Good morning everyone. Welcome back again in physics lesson. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran yaitu mata pelajaran fisika ya. Jadi yang mau kita bahas sekarang adalah pembahasan contoh soal untuk kuat medan listrik. Akan tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan contoh soal, ada baiknya pertama-tama kita belajar yaitu kosakata, vocabulary dalam bahasa Inggris ya, yaitu hal-hal yang timbul dari materi pembahasan kita ini ya. Jadi setiap hari itu kita harus belajar ya, yaitu vocabulary 5 kata satu hari ya. Oke. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita yaitu vocabulary ya. Vocabulary yang pertama yaitu muatan. Bahasa Inggrisnya load. Again, load. Next, gaya. Bahasa Inggrisnya force. Force. Next, usaha. Bahasa Inggrisnya work. Work. Energi. Energi. Bahasa Inggrisnya energy. Energy. Arah. Arah. Bahasa Inggrisnya direction. Direction. Oke. Demikianlah kosakata kita untuk hari ini ya. Silakan dihafal kosakata yang 5 tadi yang saya sebutkan sampai kamu bisa ya. Karena ketika nanti kita sudah bertemu, itu nanti akan saya tanyakan satu persatu. Oke, sekarang kita lanjut materi kita yaitu untuk pembahasan kuat medan listrik, di mana hari yang lalu kita sudah bahas sampai ke rumus-rumus kuat medan listrik ya, di mana rumus kuat medan listrik itu E sama dengan F dibagi Q kedua atau muatan kedua ya. Kemudian bisa juga rumus untuk mencari kuat medan listrik itu E sama dengan K, itu adalah tetapan konstanta ya, dikali Q1 per R kuadrat. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Oke. Sekarang kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Dengarkan, pahami, dan disimak baik-baik. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah muatan B? Ya, berarti yang ditanya adalah Q. Ya, yang ditanya Q. Oke. Setiap kita yang namanya mengerjakan soal ya, yaitu khususnya di fisika ya, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu apa yang diketahui dari soal dan apa yang ditanya. Maka sehingga kita bisa nanti untuk menentukan apa rumusnya. Oke. Kalau dari soal ini ya, dari soal ini yang diketahui adalah yang pertama medan listrik, berarti E ya. Kuat medan listrik sama dengan 80 Newton per Coulomb ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Jarak kedua muatan. Jaraknya itu 3 cm ya, 3 cm. Hanya saja di sini satuannya cm, sementara satuan internasional dari
jarak ataupun panjang itu adalah meter. Maka ini harus kita ubah lagi ke meter. Ya, maka 3 cm sama dengan 0,03 meter atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Oke, kemudian ditanya. Apa yang ditanya? Muatan Ki ya. Ki. Oke. Kalau begitu masukkanlah rumusnya di mana untuk mencari medan listrik itu rumusnya adalah E sama dengan K atau konstanta dikali Q per R kuadrat. Ini sudah diketahui. Dan konstanta ini sudah juga diketahui yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dan R juga tadi sudah diketahui. Oke. Berarti yang ditanya adalah Q-nya. Muatannya. Kalau Q yang ditanya, bagaimana rumusnya? Rumusnya sebagai berikut. Maka Q sama dengan E kuat medan listrik dikali R kuadrat per K atau konstanta. Kalau rumusnya sudah dapat, diketahui juga sudah, maka masukkanlah langsung angkanya. Q sama dengan E, nilai E tadi berapa? 80 Newton. Kemudian R, nilai R-nya tadi berapa? 0,03 atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2. Di sini R-nya dikuadratkan, maka di sini kuadrat. Dan dibagi K, konstanta atau tetapan. Yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, kalau ini sudah dapat, maka ini dulu selesaikan yang dalam kurung. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka 9 kali 10 pangkat min 4. Ini dia, ini hasilnya ya. Kalau 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, hasilnya 9 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, kalau ini sudah dapat, inilah dulu selesaikan. Ini 9, ini 9. Maka 9 coret. Udah, berarti sama dengan 80 Newton per Coulomb kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat 9. Udah? Oke, di sini pangkat 9 ini sudah sering saya sampaikan ketika kamu ada bilangan berpangkat ya. Kalau dibagikan dengan bilangan berpangkat, maka yang bilangan berpangkatnya naikkan ke atas. Kalau di sini negatif, maka naik ke atas jadi positif. Kalau di sini positif, naik ke atas menjadi negatif. Oke, maka dapatlah hasilnya 80 dikali 10 pangkat min 13. Dari mana pangkat min 13? Oke, tadi saya sudah sampaikan. Di sini pangkat 9. Ini pangkat 9 kalau naik ke atas menjadi negatif. Maka 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 9, maka pangkatnya ini dijumlahkan. Maka 10 pangkat min 13. Min 4 dikurang 9 sama dengan min 13. 80 kali 10 pangkat min 13 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Oke? Oke. Kemudian contoh soal yang kedua. Dengarkan baik-baik dan pahami. Gaya Coulomb yang dialami muatan A dan muatan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Ya. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik? Oke, sama seperti yang tadi. Berarti yang ditanya juga medan listrik ya, E. Oke, hanya saja di sini yang diketahui dari soal ini adalah yang pertama adalah gaya Coulomb itu disimbolkan dengan huruf F. F sama dengan berapa tadi? 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian apalagi yang diketahui? Muatan A atau Ki A sama dengan 4 kali 10 pangkat min
min 6. Kemudian Ki B. 4 kali 10 pangkat min 2, 12. Kalau ini sudah dapat, maka yang ditanya adalah kuat medan listrik. Berarti E. Maka E sama dengan F per Ki B atau muatan B ya. Jadi berarti kita menggunakan rumus yang kedua ya. Iya, ini dia. Tadi yang pertama kita menggunakan rumus ini, sekarang kita menggunakan rumus ini, di mana E sama dengan F per Ki B atau Q2. Oke? Oke. Perhatikan penyelesaiannya. E sama dengan F per Ki B. Maka masukkan nilai F-nya tadi berapa? 4 kali 10 pangkat min 4. Ini ya. Iya, 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian per atau dibagi. Yang dibagikan terhadap Ki B atau muatan uji kedua. Maka ini yang dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 2. Pangkat min 12. Oke? Oke. Kalau begitu ini sudah dapat, maka bagikan. Yang di pembilang dibagikan penyebut. 4 bagi 4, coret-coret. Sama dengan 1. Maka 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 2, min 12. Sama seperti yang tadi. Di sini pangkat min, naikkan ke atas menjadi positif. Maka 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 12. Kalau 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 12, maka pangkatnya dijumlahkan. Min 4 ditambah 12 sama dengan 8. Maka hasilnya E sama dengan 10 pangkat 8 Newton per kolom. Oke, demikianlah penjelasan contoh soal ya yang sudah saya jelaskan. Kemudian di slide terakhir saya sudah menyediakan tugas yang harus kamu kerjakan ya. Jadi buatlah pembahasan contoh soal tadi sebagai panduan kamu untuk menyelesaikan tugas ini ya. Jadi kerjakan tugas ini, hasilnya kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, demikianlah yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kamu pahami ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat. Salam fisika.